Oke bro, ini game gua yang gua pun nggak sadar ya kalau gua tuh satu langkah checkmate gitu. Jadi lawan keburu nyerah duluan gitu. Oke, kita cek ya. Gua majuin E4, dia majuin D5 ya, gua makan. Dia kasih pion gratis ya, gua makan lagi gitu kan. Dia makan dan gua ngeluarin kuda C3 ya. Kita aktivasi perwira. Dia ngeluarin E6, gua ngeluarin gajah F3, lalu dia ngeluarkan gajah B4, gua ngeluarin D4, dia ngeluarin A6, dan gua ngeluarin gajah E2 ya untuk persiapan rokade. Oke, itu inakurasi, it's okay. Lalu dia makan dan gua makan lagi. Dia ngeluarin kuda F6 ya, gua rokade, dia rokade. Gue jalanin A4 ya, aktivasi benteng. Terus lawan mengeluarkan kuda D4, lalu gue ngeluarin menteri D3 ya, jadi biar menjaga ini ya, petak ini juga. Lalu dia menjaga kudanya biar nggak gue makan. Lalu gue aktivasi benteng ya, lalu dia ngeluarin gajah D7 dan gua ngeluarin A3 ya, gajah A3 mengancam benteng ya. Lalu dia majuin F7 ya, benteng F7. Lalu gua mulai aktivasi benteng ya ke B1 ya, untuk kontrol jalur yang lebih jauh, dan dia melindungi pion ya. Lalu gua menjalankan kuda ke E5 ya, biar dia lebih aktif aja gitu guys, walaupun itu inakurasi ya. Kenapa ya? Oh, dia nyalaninnya ini ya, biar tidak isolated pawn. Oke. Tapi it's okay, menurut gua nggak terlalu parah sih. Dimakan dan makan lagi. Oke. Dia jalanin menteri ya ke H4 ya. Di sini gue lihat ada ancaman checks ya, maka dari itu gue jalanin pion G3. Namun katanya ini inakurasi dan kata dia lebih baik ya kesini, karena kalau dia kesini gue bisa makan gitu guys. Tapi it's okay, yang tadi pun gak terlalu fatal sih menurut gue. Ini ya terlalu fatal karena ya dia tidak terlalu bisa melakukan maksudnya. Lalu menteri maju H3 dan gue majukan gajah ke F3 ya, mengancam kuda nih. Tadinya kalau gue makan gue dapat minimal satu pion tambahan, tapi dia menjaga dengan gajah ya, gajah C6. Di sini gue makan aja karena ini ada potensi bahaya ya, gue makan. Dan ini ternyata inakurasi, kenapa ya? Oh, harusnya gitu aja. Oke. Nah, dari sini gue makan, dimakan, gue makan lagi, dan gue makan lagi. Ya. Lalu dia pindah ke situ, si benteng, dan dia nggak ngeliat ada si peluncur sini, si gajah. Gue makan, dimakan dengan raja. Oke. Lalu gue makan pion ya, makan pion, dimakan lagi oleh itu, dan gua makan lagi si benteng. Nah, di sini kita masuk ke endgame ya. Jadi tadi tuh bener-bener proses simplifikasi yang tidak terduga sih sebenarnya.
Oke. Lawan mundur ke G4. Nah, gue makan pion ya. Makan pion sekaligus menjaga ini pion itu juga. Lawan skak, gue pindah ke G2. Dia makan C2, gue jalanin. Biar jaga ini juga sih. Tapi kalian akurasi, kenapa ya? Bagusnya skak ya. Tapi buat gue sih nggak terlalu penting ya skak ini. Oh bisa juga sih. Skak di sini, skak tar gue makan sini, ini bisa promosi. Oke. Tapi it's okay, nggak apa-apa sih. Dan dia majuin, oke, gue majuin ya. Jadi biar gue bisa melindungi kedua ini ya. Oke. Dia skak, gue pindah lagi ke G1. Dia makan pion gue E5. Gue jalanin F4 dan ternyata inakurasi ya. Oke, kita lihat bagusnya apa. Oh, ke situ. Oke. Tapi it's okay, menurut gue ini nggak terlalu fatal ya. Ini strukturnya selain solid dan juga mengancam ratu ya. Jadi it's okay. Lalu dia skak gue pindah lagi ke G2. Dia pindah raja ke F7. Lalu gue jalanin H4 ya. Dan raja masuk ke F6. Gue jadi raja F3. Wah, raja masuk ya ke F5. Gue skak dia dengan G4 ya. Oke. Di sini pindah dan di sini resign. Awalnya gue bingung ya, kenapa dia resign? Ternyata bahkan gue nggak sadar ya. Jadi si lawan malah sadar sendiri bahwa kalau gue kesini ini skakmat guys. Ya dia nggak bisa kemana-mana. Cuma pas main gue bingung kenapa dia resign gitu. Cuma gitulah guys. Kadang-kadang lawan sendiri, lawan yang malah ngehnya gitu. Kita yang main malah kita nggak ngeh gitu. Bahwa itu checkmate gitu. Bisa aja gue jalanin ini doang gitu kan. Apa? Jalanin ini doang nih. Terus dia kan bisa pindah ke sini. Ya kan? Kadang-kadang sih. Tapi ya udah baguslah dia resign ya. Oke gitu guys, permainan gue. Semoga ada manfaatnya. Thank you.